Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh jawaban tergugat. Nah, yang pertama ini ada tanggal. Tanggal berapa jawaban ini disusun. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri mana? Misalkan Jakarta Pusat. Nah, kemudian dengan hormat, kalau ini misalkan pakai lawyer, tetapi kalau misalkan tidak pakai lawyer, maka langsung pihak penggugat dan pihak tergugat. Nah, ini kemudian ini setelah ada disebutkan identitas para pihak, maka di sini yang pertama adalah eksepsi. Ditulis dalam eksepsi. Sebutkan apa saja yang mau dieksepsi. Jadi tadi di depan sudah saya jelaskan macam-macam eksepsi. Nah, jadi eksepsi ini yang dijelaskan di depan tidak harus semuanya dieksepsikan. Ya, misalkan hanya eksepsi kewenangan absolut sesuai dengan gugatan yang dibuat oleh penggugat. Nah, apa saja? Jadi saya ulangi lagi, eksepsi ini hanya sesuai dengan surat gugatan. Tidak semua yang Ibu jelaskan tadi dieksepsikan. Kemudian setelah eksepsi, kemudian dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara ini, misalkan ini kemarin kan contoh surat gugatan. Surat gugatan ini dibuat per poin. Ya, bahwa pada tanggal 29 Agustus bla 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 terjadi perjanjian jual beli. Nah, ini per poin ya. Jadi per paragraf yang merupakan satu kesatuan yang disebut dengan posita atau kronologi peristiwa hukum. Jadi ini diberi poin-poin per poin. Jadi kalau kita membuat jawaban tergugat, maka lebih baik setiap poin ini dijawab satu persatu. Jadi saya ulangi, agar mudah dipahami, maka setiap poin ini dijawab satu persatu. Misalkan yang nomor 1 dijawab apa. Kemudian yang poin kedua dijawab apa sesuai dengan yang dialami oleh tergugat. Kemudian poin 3, poin 4, 5, dan sebagainya. Nah, kemudian kalimat jawaban itu harus dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami dan tidak mendua arti. Ini kalau pokok perkara tadi dijawab per poin. Kemudian yang ketiga itu rekopensi. Dalam rekopensi. Jadi rekopensi artinya gugatan balik. Jadi tergugat ini dia tadi kan digugat oleh penggugat. Nah, dalam rekopensi ini tergugat bisa menggugat balik penggugat. Nah, gugatan baliknya itu apa saja? Kemudian ini dicantumkan di sini. Nah, jadi gugatan balik ini juga disebutkan peristiwa hukumnya. Nah, kemudian dari peristiwa hukum atau posita itu kita tetap tergugat memintakan petitum. Dari gugatan balik ini kemudian dia meminta pengadilan
untuk mengabulkan gugatan baliknya. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan. Nah, ini tetap ada. Jadi tetap seperti surat gugatan, petitumnya tetap ada, tetapi ini berbeda dengan petitumnya surat gugatan yang dibuat oleh penggugat. Jadi ini petitum dalam gugatan dan petitum dalam jawaban gugatan ini tidak sama. Kenapa? Kalau misalkan petitum dari penggugat itu yang menguntungkan penggugat, kalau petitum dari tergugat, jadi jawaban tergugat, pasti yang dimintakan adalah yang menguntungkan tergugat. Demikian penjelasan dari saya. Untuk lebih memahami materi, di sini Ibu tuliskan tugas. Ya, silakan Anda mengakses di penugasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.